Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man walah, amma ba'du. Fa ya ikhwani al-izza rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di bulan Syawal ini setelah rehat di bulan Ramadan, kajian kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan di surat Al-Kahfi. Kita terakhir sebelum Ramadan sampai di ayat nomor 37. Allah berfirman, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ketiga 8, lakinnahu Allah rabbi la wala usyrik bi rabbi ahada. Nah, saya kembali lagi ke ayat nomor 34. Ayat 34 itu yang bercerita mulai di 32. Saya ulangi biar nyambung kita itu, biar runut. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafhuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berilah kepada mereka, wadrib lahum, perumpamaan kepada mereka wahai Muhammad tentang dua orang laki-laki yang kami jadikan untuk salah satu dari keduanya itu dua kebun dari kebun-kebun anggur, min a'nabin wa hafafnahuma, dan kami kelilingi anggur-anggur tersebut binakhlin dengan pohon-pohon kurma, wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara dua kebun tersebut zar'a, ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Kedua kebun tersebut memberikan atau menghasilkan buahnya, atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a, dan tidak ada sama sekali tidak ada mengurangi sama sekali buahnya, sedikit pun tidak kurang dari buahnya itu. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan di antara di tengah-tengahnya, di celah-celahnya nahara, sungai. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa walada wa a'azzu nafara. Dan dia berkata, dan dia punya kekayaan. Samarun ini artinya buah asalnya, tapi kekayaan. Dan berkata kepada sahabatnya yang mukmin. Nah, ini yang berbicara yang kafir. Dan dia berbicara dengannya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak daripada kamu harta dan lebih banyak juga pengikutku. Itu makna nafara, a'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsihi, dan dia masuk ke dalam kebunnya dan dia zalim terhadap dirinya. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia terus berkata, saya mengira, jadi dengan yakin dia maksudnya, kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku juga tidak mengira bahwasanya kiamat itu mengira akan bangkit. Nah, tidak akan datang hari kiamat itu, kata dia. Wala irruditu, dan kalaupun itu terjadi, uridtu, kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, saya akan mendapatkan tempat kembali yang lebih bagus daripada kebun-kebun di dunia ini, kata dia, orang kafir itu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma sawwaka rajula thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Berkata sahabatnya yang mukmin, dan dia terus berbicara dengannya, nah, mengapa kamu kok kufur, akafartah billadzi, dengan zat Tuhan, ini artinya yang telah menciptakan kamu dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes mani, summa sawwaka rajula, kemudian menjadikan kamu laki-laki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi
wala usyriku bi rabbi ahada. Ayat terakhir yang kita baca. Walakinnah pernah saya bahas di pengajian yang dulu itu. Lakinnah itu asalnya lakin anak. Jadi dari kata-kata lakin anak. Jadi seperti lakin anak atau lakin. Jadi dibuang namanya terus dimasukkan nun dengan nun. Nah, lakinnah makanya tidak boleh lakinnah. Sebab kalau dibaca lakinnah itu akan tetapi kami. Tapi lakinnah itu dari kata-kata lakin anak. Nah, makanya ada sukun di atas alifnya itu. Jadi dibaca pendek. Lakinnahu rabbi, tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan menyekutukan Tuhanku dengan seorang pun. Nah, ini seperti tadi. Terus saya baca di ayat nomor 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Mengapa kamu ketika kamu masuk, nah, itu walaula id dakhalta, ketika kamu masuk ke kebunmu kamu berkata, nah, kamu kok tidak berkata, kok tidak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Nah, sungguh atas kehendak Allah semuanya terjadi, semuanya ada, semuanya terwujud. Nah, masya Allah la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah atau dengan pertolongan Allah. La quwwata illa billah ini biasanya bisa kita letakkan di rumah itu kan, di atas pintu itu kan ya. La masya Allah la quwwata illa billah. Nah, termasuk juga ketika kita mendapatkan nikmat, nah, di samping bersyukur alhamdulillah bisa berkata masya Allah la quwwata illa billah. Termasuk juga nikmat anak untuk tidak kena penyakit ain. Jadi kalau ada melihat anak yang ganteng, pinter, nah, jangan dipuji dengan puji-pujian yang ya hanya sekedar pujian manusia saja, tapi ingat kepada Allah, masya Allah. Nah, boleh itu masya Allah untuk menolak dari penyakit ain anak itu. La masya Allah la quwwata illa billah. Terus intaroni ana aqalla minka malan wa walada. Nah, sesungguhnya apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, sekiranya kamu mengira aku atau menganggap aku lebih sedikit aqalla minka daripadamu, malan dalam harta, wa walada dan anak, yakni keturunan. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika, tapi aku mengharap mudah-mudahan, nah, maka mudah-mudahan Allah Rabbku an yu'tiyani khairan, memberi kepadaku yang lebih bagus, min jannatika daripada surgamu, wa yursil 'alaiha husbanan, dan mengirim Allah kepada 'alaiha kebunmu, nah, kebunmu jannatik husbanan, azab petir dari langit, minas sama fatusbiha su'idan zalaqa, dan kebun kamu itu menjadi tanah yang licin, maksudnya tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau air yang tadi ada sungai-sungai itu di celah-celah kebun itu, au yusbiha ma'uha ghauran, atau airnya itu menjadi tenggelam masuk ke dalam, au yusbiha ghauran, ghaur masuk ke dalam tanah maksudnya, falan tastati'a lahu talaba, maka kamu tidak akan bisa mencarinya lagi, menjadi mencari air, tidak akan menemukan air lagi. Baik. Tafsir dari tafsir sini, qala lil kafir sahibuhul mu'min anta wallahi fakhirta alayya bi kasrati malika wa waladik. Nah, kamu bos menyombongkan diri kepadaku, kata yang teman yang mukmin itu, dengan banyak harta dan keturunanmu. Wa ra'aitani aqalla minka malan wa walada, dan engkau menganggapku lebih sedikit darimu harta dan keturunan. Fa inna ma indallahi khairun wa abqa, dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih bagus dan lebih kekal. Wa ma yurja min khairihi wa ihsanihi afdalu min jami'id dunya, dan apa yang diharap kepada Allah, dari kebaikannya
dan dari semua segala sifat kebaikan Allah, afdal, lebih utama daripada dunia dan isinya, min jami'id dunia, allati yatanafasu fiha almutanafisun, di mana orang-orang berlomba di dunia itu, orang-orang berlomba untuk mendapatkannya. Fa'asa rabbi an yu'tina khairan min jannatika wa yursilaya husbanan, ay ala jannatika, mengirim Allah adab kepada kebunmu, allati taghaita biha wa gharratka, di mana kamu itu menjadi lalai gara-gara kebunmu, atau kamu menjadi sesat gara-gara kebunmu, wa gharratka, dan kebunmu telah menipumu. Husbanan minas sama, ay adaban, yaitu siksa dari langit, bimatarin azimin aw ghairihi, baik berupa hujan yang deras, yang lebat, atau lain-lainnya. Fatusbiha, maka menjadilah kebun kamu itu karena itu bisa berbidalik su'idan zalaqa, ay qad iktalaat asjaruha, tercabut semua pohon-pohonnya, pohon anggur dan pohon-pohon kormanya, wa talifat thimaruha, rusak semua buahnya, wa ghariqa zar'uha, tenggelam oleh banjir, oleh air ladangnya, wa zala naf'uha, dan tidak ada lagi manfaatnya. Atau au yusbiha ma'uha ghauran, ma'uha alladhi maddatuha minhu, di mana air itu adalah memang sebagai pangkal kehidupan kebun. Jadi maddah, bahan-bahan, asalnya maddah ternyata bahan, maddatul jannah, ya, bahan kebunnya untuk menghidupkan kebun itu. Wauron, yakni surut, wairon itu masuk fil ardi, masuk ke dalam tanah. Falan tastati'a lahu talaba, ay ghairan la yustata'ul wusulu ilaihi, kamu tidak akan mampu untuk mendapatkannya lagi. Bil ma'awili, baik pakai alat-alat, al ma'awil ini asalnya ini racun, linggis, jamak mi'wal, ma'awil, wala bi ghairiha, atau alat apapun. Wa innama da'a ala jannatihi al mu'minu wadaban li rabbih, wa innama da'a ala jannatihi al mu'minu, itu asalnya wa innama da'al mu'minu ala jannatihi, orang mukmin itu mendoakan atas kebunnya, doa yang jelek pakai ala kan, mudah-mudahan mendapat musibah. Kenapa? Wadaban li rabbi, dia marah karena Allah, jadi bukan marah karena nafsu. Likauniha warrathu wa atwathu, karena kebunnya itu telah menjadikan dia itu sesat, zalim. Watma'anna ilaiha, dia tenang, merasa nikmat dengan kebunnya. La'allahu yunib, mudah-mudahan dia mengharap bisa kembali, yunibu wa yuraji'u rusydahu, dan kembali melihat kembali lagi jalan lurusnya, wa yubsiru fi amrihi, dan melihat perkaranya. Fastajaballahu du'ahu, Allah mengijabah doa orang mukmin itu. Wa uhita bi thamarihi, wa uhita bi thamarihi, maka samar itu kata saya artinya buah, tapi diartikan di sini harta secara umum. Harta di sini. Wa uhita bi thamarihi, maka kemudian dan Allah terus dibinasakan, uhita, dikelilingi dengan kekayaannya, maksudnya dapat azab. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, kemudian dia membalik kedua belah tangannya, tanda penyesalan, ala ma anfaqa fiha, atas apa-apa yang sudah dia keluarkan, yang dia belanjakan untuk kebunnya itu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan kebun tersebut khawiyatun, itu semuanya roboh, ala urushiha, dengan segala penyangga-penyangganya. Arsun arsan urus, penyangga-penyangga kan, kalau pohon kebun anggur kan ada penyangga-penyangganya. Itu dalam bahasa Arab urusul inab. Semua dengan penyangganya roboh. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, dan dia berkata, aduhai, kiranya aku tidak menyekutukan Rabbku dengan seorang pun.
wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira, dan dia sudah tidak punya lagi orang-orang yang bisa menolong, fi'atun, golongan-golongan yang bisa menolong dia, min dunillah, selain Allah, wa ma kana muntasira, dia juga tidak bisa membela diri. Mungkin sampai di sini kita baca tafsirnya. Wa uhita bi thamarihi ay asabahu adabun, dia mendapat siksa. Wa ahata bihi, mengelilingi kebunnya itu, bihi dengan samar kekayaannya itu, wastahlakahu, dan merusaknya. Falam yabqa minhu syai'un, tidak tersisa darinya suatu apapun. Wal ihatatu bis thamari, siksa yang mengena kepada buah, ini kata Syekh Sa'di, yastalzim talafa jami'i asjarihi, kalau sudah buahnya rusak, secara otomatis semuanya pohon-pohonnya akan rusak semuanya. Nah, itu makna wa samariha, semua buah-buahnya, wa zar'ihi, ladangnya, fanadima kullan nadama, maka menyesalnya dia betul-betul penyesalan. Washtadda lidzalika asafuhu, dan dia betul-betul sayang sekali. Nah, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ay ala kasrati nafaqatihi ad-dunyawiyyati 'alaiha, sudah banyak mengeluarkan nafkah-nafkah, banyak uang itunya yang berkenaan dengan dunia, nafkah ya pupuk, ya awan dan sebagainya. Haitsu idmahallat wa talashat, di mana kebunnya sudah rusak. Falam yabqa lahu laha iwadun, tidak ada lagi gantinya. Wa nadima aidan ala syirkihi, dia juga menyesal atas kesyirikannya, wa syarrihi, dan kejahatannya. Wa lihada qala, makanya dia berkata, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Qala Allah Ta'ala, wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira, ay yakni lamma nazala al-'adzabu bi jannatihi, ketika siksa sudah turun kepada kebunnya, wa dhahaba anhu ma kana yaftakhiru bihi, dan hilang semua yang dia banggakan. Nah, min qawlihi, karena bangga sebelumnya kan kepada sahabatnya, li sahibihi, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara, saya lebih banyak daripada kamu harta dan lebih banyak, yaitu penolongku, azzu nafara. Falam yadfa'u anhu, tapi mereka itu semuanya yang dia katakan tidak bisa membantu dia, tidak bisa menolak dari siksa dia itu, min hadzal adabi syai'an, sama sekali. Asyadda ma kana ilaihim hajah, di saat dia itu butuh bantuan kepada orang-orangnya atau apa yang dia miliki semua, jadi orang-orang penolong-penolongnya itu. Wa ma kana bi nafsihi muntasira, dia pun juga tidak bisa membela dirinya. Wa kaifa yantasiru, bagaimana dia bisa membela diri? Ay yakunu lahu ansarun, jadi walaupun dia punya pembantu-pembantu, penolong-penolong, nah selain Allah, gimana bisa membela diri dengan pembantu-pembantunya itu? Ala qada'illahi wa qadarihi, untuk apa? Membendung takdir Allah, untuk menolak takdir Allah. Alladzi idza amtahu wa qaddarahu, kalau Allah sudah menentukan dan mentakdirkannya. Lau ijtama'a ahlul sama'i wal ardi, kalau Allah sudah mentakdirkan, kalau berkumpul semua penduduk langit dan bumi, ala izalati syai'in minhu, untuk menghilangkan sebagian saja dari takdir yang ditakdirkan Allah itu, lam yaqdiru, mereka tidak mampu. Wala yustab'adu min rahmatillah, dan tidak dipungkiri rahmat Allah itu. Maksudnya tidak bisa jauh rahmat Allah itu, maksudnya dekat, rahmat itu dekat. Wa lutfihi, dan dari kelembutan Allah, anna sahib hadhil jannati, bahwasanya
pemilik surga ini, pemilik kebun ini, kebun yang sudah disiksa oleh Allah itu, allati uhita biha, yang sudah mendapat siksa, tahassanat haluhu, mungkin jadi baik keadaannya, wa razaqahu Allahul inabata ilaihi, dan Allah memberikan rezeki kepadanya untuk kembali kepada Allah, wa raja'a rusydahu, dan dia kembali ke jalan benarnya, ke jalan kebenarannya, wa dhahaba tamarruduhu wa tuyanuh, dan akan hilang pembangkangannya, bidalili annahu adharon nadamah, dengan dalil bahwasanya dia menampakkan penyesalan ala syirkihi, atas kesyirikannya, bi rabbihi, dengan Rabbnya, wa anna Allah adhaba anhu ma tudghihi, dan bisa saja Allah juga menghilangkan darinya sesuatu yang menjadikan dia zalim, wa aqabahu fid dunya, dan Allah memberi adab kepadanya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdin khairan, Allah kalau menginginkan kepada seorang hamba suatu kebaikan, ajjalalahul uqubata fid dunya, Allah kadang-kadang mempercepat siksanya di dunia. Ingin kebaikan kepadanya, dipercepat siksanya, mungkin dia bisa kembali kepada Allah. Wa fadlullahi la tuhitu bihil awham wal uqul, dan keutamaan Allah tidak bisa terjangkau dengan angan-angan dan akal-akal kita. Wala yungkiruhu illa zalimun jahulun, dan tidak ada yang mengingkari keutamaan Allah kecuali orang yang zalim dan orang yang bodoh. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini dulu. Insyaallah di ayat berikutnya, ayat 44 ila akhirih, kita baca yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafar majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.